Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, sebelum saya mensosialisasikan tentang budaya yang akan saya sosialisasikan, sebelumnya saya akan menjelaskan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Andru. Ini 211-722-735. Mata kuliah Pendidikan Generasi Muda, dosen menabung Ibu Silka NPD. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang budaya yang ada di daerah saya, salah satu yang memang sampai sekarang masih dibudidayakan. Namun kurang pengetahuan. Di sini kita akan bersama-sama mencari tahu di mana masalahnya, yaitu budaya Nangku. Sebelum kita ke pengertian dari budaya itu sendiri, kita perlu mengetahui tentang bagaimana sejarah Nangku. Nah, menurut kepercayaan yang pertama, masyarakat sangat percaya dengan hal-hal yang tidak terlihat dan mereka percaya bahwa semua elemen yang ada di dunia ini ada penghuninya masing-masing. Ada yang baik dan ada yang tidak. Karena masyarakat kalau itu memang belum mengenal agama, jadi mereka percaya tentang leluhur atau roh yang mereka tidak bisa membantu mereka. Jadi di budaya saya sendiri, yaitu di desa Sungai Sintang, Kecamatan Kecil, Kabupaten Sintang, tepatnya di Kampung Besar Bidana. Jadi di situ memang masyarakat kalau itu belum mengenal namanya agama. Jadi tidak ada tentang bagaimana kita harus menjadi sesuatu seperti itu. Nah, pada tahun itu sekitar tahun 2000-an. Lalu yang kedua adalah berawal dari cerita seorang kakek yang mendapatkan musibah, yaitu panen padinya gagal. Jadi ceritanya seperti ini, bahwa kakek itu tidak mendapatkan dia sudah membuka lahan ladang itu luas, tapi kemudian setelah berjalannya waktu karena memang ada cuaca yang tidak bagus, padi yang dia tanam tidak ada yang tumbuh sama sekali. Jadi dia sangat kecewa. Dia mencari ke sini, terus dia ketemu dengan orang tuanya. Dia bilang bahwa padi saya tidak ada yang tumbuh, apa yang harus saya lakukan? Kemudian si orang tuanya tadi menyarankan bahwa kamu harus pergi ke bukit yang namanya Bukit Imun. Di Bukit Imun ini terdapat katanya kepercayaan di sana ada hantu atau roh gaib yang memang baik dia bisa membantu. Kemudian datanglah sekali ke sana, ada dengan istilahnya raja. Raja itu artinya kita menaruh harapan kita kepada sesuatu yang baik. Lalu kemudian raja dengan konferensi singkat, setelah disulat padinya, surat itu artinya tanam kembali, kemudian hidup dan baik. Nah, setelah itu berhasil, maka pada tahun yang sudah ditentukan dikembalikan setiap raja tadi. Selanjutnya adalah pengertian budaya Nangku. Mungkin kalau budaya kita tidak perlu terlalu banyak lebar, karena mungkin sudah anggap bahwa kita sudah memahami itu semua. Nah, budaya Nangku itu sendiri adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Sintang, yang artinya suatu bentuk usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai impiannya. Yang kedua adalah budaya Nangku. Yaitu orang berdoa. Jadi ada harapan dan usaha harus dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Jadi maksudnya adalah ketika kita Nangku tadi, kita menaruh suatu harapan seperti kita berdoa. Karena sekarang kan kita punya yang namanya agama, jadi kita berdoa. Namun tidak cukup dalam berdoa saja, kita perlu yang namanya usaha. Usaha tanpa doa itu juga tidak bagus, tapi kita perlu ada usaha di sana untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, yang sudah kita harapkan dari itu. Biasanya segala usaha itu dimudahkan. Nah, ketika kita belajar tadi, maka ada usaha-usaha yang mungkin ada penunjang-penunjang yang mata kita sadari, dan itulah yang kita anggap sebagai bentuk bantuan dari roh itu. Selanjutnya adalah ada sarana dan prasarana. Jadi ada alat yang digunakan sebelum kita turun itu, ada ayam kampung laki-laki, ada telur ayam, ada bakso. Nah, jadi menurut kepercayaan juga di sana bahwa roh-roh yang ada di Bukit Imun itu tadi memang roh-roh yang orang yang tidak boleh makan babi. Kalau kita simpulkan ya tentu mereka orang-orang baik yang agamanya Muslim itu sepertinya. Terus selanjutnya ada ketentuan ketika kita mau mengikuti ini tadi. Jadi ketentuannya adalah bagi perempuan yang datang bulan atau PMS itu tidak boleh ikut, karena dianggap bahwa itu adalah hal-hal yang kotor. Lalu kemudian tidak boleh membawa minuman keras. Ini jelas ya bahwa ketika membawa minuman keras tentu kita akan lakukan, dan ketika itu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena menurut kepercayaan
di sana itu sangat tidak menyukai hal seperti itu. Bahkan ada kejadian kemarin itu sempat dia sakit sampai meninggal karena wanita yang PMS tadi dan tidak ada yang mengontrol. Jadi intinya harus dalam keadaan sehat dan bersih secara jasmani dan rohani. Lalu tempat dan waktu pelaksanaan. Nah, tempat di mana dilaksanakan nabung ini tadi yaitu di bukit yang namanya Bukit Lumbung. Mungkin kalau teman-teman generasi muda ada yang menunggu silakan hubungi saya dan kita bisa sama-sama ke sana. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan itu sebelum panen padi yang menjadi beras itu atau panen muda yang dinamakan tempat itu namanya mungkin. Nah itu sebelum itu, jadi sesudah kita panen mungkin itu baru kita turun ke sana. Artinya bahwa kita bertahu bahwa sebenarnya apa yang kita kerjakan selama setengah tahun dulu itu berhasil. Itu bisa menghidupi setahun yang akan datang. Lalu yang kedua, boleh kita laksanakan selama 3 hari 2 malam. Jadi pas paginya terus kita ada 3 hari 2 malam kita ke sana. Kita berangkatnya dari siang. Dan sebelum kita setelah kita datang ke situ, jadi ada beberapa ritual yang kita lakukan. Oke, ini kegiatan selama nabung tadi kan. Oke, itu ada penatang atau kuil itu artinya adalah permisi kepada para penjaga. Jadi menurut kepercayaan memang ada beberapa tempat yang didiami oleh makhluk-makhluk roh-roh yang memang menjaga. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita di sana, tentu kita harus melakukan seperti permisi misalnya. Kita ada sopan santunnya, ada etika misalnya. Jadi kita harus permisi terlebih dahulu supaya mereka bisa menerima kita dan begitu juga kita bisa dengan leluasa melakukan kegiatan-kegiatan di sana. Lalu yang kedua itu adalah istilahnya bola adalah atau membuat sesajen yang akan digunakan dalam acara raja atau berdoa kepada masa itu. Jadi penggalan itu ada beberapa hal di sana seperti yang dulu tadi, kemudian ada yang namanya rancak, kemudian ada yang namanya daya juga, ada namanya telur dan sebagainya. Terus setelah setelah kita melakukan itu semua, jadi ditanya untuk para yang ikut ini, apakah ada yang mau kerajaan? Nah, dalam kerajaan ini tadi tentu ada beberapa hal. Misalnya saya sebagai seorang pendidik, saya pengen, saya berhasil. Terus bagi yang sudah bekerja, saya pengen misalnya menjadi pegawai negeri. Kemudian saya pengen menjadi kepala desa dan sebagainya. Jadi di sana ada harapan kita anak maksudnya fisik ke roh-roh kita. Lalu kemudian kita menyebutnya ada perjanjian misalnya seperti ini misalnya, ketika saya menjadi A maka saya akan memberikan dengan cara A, B, C, D seperti itu. Nah, lalu kemudian dalam setelah selesai belajar itu tadi pada hari yang berikutnya yaitu hari kedua itu kita melaksanakan yang namanya berjalan menuju batu Sanang Beliung. Jadi batu Sanang Beliung ini adalah batu yang cukup tinggi dan terbesar yang ada di Bukit Lumbung tadi. Maksudnya bagaimana kita benar-benar ke sana. Jadi kita yang diperlukan di sana nanti ada buah logam, terus ada beras juga. Jadi di sana kita menuju ke sana. Nah, sebelum kita datang kepada batu itu tadi batu Sanang Beliung itu, kita berjalan dengan membawa tas. Tas itu bisa terbuat dari tas biasa, bisa dari tas karung. Pokoknya apa yang kita anggap unik, apa yang kita anggap aneh, jadi kita bawa apapun itu, sesuatu yang tidak pernah terlihat di bukit bisa kita bawa. Dan menurut orang di sana itu yang paling dicari-cari adalah putri malu. Jadi menurut percayaan orang juga di dalam putri malu ini tadi mengandung orang itu belum sama kita, orang itu sayang sama kita. Itu menurut. Nah, kalaupun kita melihat sesuatu yang unik, bagaimana kita membagikan dengan kawan kita, bagaimana kita membagikan dengan orang-orang dekat kita. Kita tidak boleh bilang misalnya kayak, kamu pulau ini unik dan bagus, tidak bisa. Jadi dia ada kode-kode. Kodenya seperti apa? Seperti menggunakan kaki, seperti bersiul, atau tangan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah setelah kita datang ke batu Sanang Beliung tadi, kita naik. Dan naik itu disuruh oleh orang tua yang bisa menentukan. Kita naik ke situ, kemudian kita meminta di situ.
kita meminta saya pengen A, saya pengen B, saya pengen C. Setelah itu turun, setelah 1% turun dan kita balik. Sebelum kita pulang ke tempat di mana kita menginap tadi, ada yang namanya batu pemantau. Jadi artinya semua kelihatan di sana, Bapak Ibu salam. Lalu kemudian di sana itu ada yang namanya blueprint. Jadi blueprint itu kita harus bagaimana cara kita mendapatkannya. Ada beberapa hal. Yang pertama tadi mungkin saya bilang kita tidak boleh membawa minuman, tapi kita boleh membawa uang. Dalam artian bukan untuk kita konsumsi, tapi kita kasih ke mereka. Saya pernah itu waktu itu. Jadi benar-benar dikasih waktu itu 4 ke sana. Yang tadinya blueprint itu tiba-tiba bisa menggunakan. Saya tidak lihat prosesnya naiknya bagaimana. Kalau saya tidak lihat itu memang itu langsung keajaiban menurut saya. Jadi sebelum pulang itu ada namanya tapak pengumai, dan setiap orang itu wajib membawa itu. Kenapa? Pengumai itu artinya bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana kita bisa membuat orang itu percaya, bagaimana kita bisa membuat orang nyaman ketika kita berkomunikasi. Selanjutnya adalah mungkin ini tentang bagaimana kita sebagai generasi muda. Generasi kita adalah budaya kita. Banyak pemuda merupakan budaya karena mereka menganggap hal yang Allah tidak ada relevansi dengan kemajuan budaya. Nah, mungkin ini perlu kita benahi. Kita punya tugas dan ini masalah kita sebagai pemuda. Bagaimana kemudian budaya ini bukan hanya bukan merupakan tentang yang lama dan yang baru, tapi ini adalah identitas kita sebagai orang-orang di daerah. Kita bisa melestarikan, bisa memajukan, bahkan kita bisa menghidupkan budaya-budaya. Lalu yang kedua adalah masalah pendidikan kita. Itu pemuda mampu budaya luar. Kalau budaya merupakan seperti sedang tidak salah kalau kita mengikuti zaman, tidak salah jika kita menghargai setiap karya-karya orang luar. Tapi kita juga jangan lupa tentang kita punya budaya, kita punya ciri khas, dan itulah yang menjadi identitas kita salah satunya. Lalu sebagai mahasiswa juga kita sebagai mahasiswa pemuda ada solusi yang ditawarkan sebagai pemuda dan mahasiswa. Yang pertama itu mengembangkan kesenian di setiap daerah masing-masing seperti tarian, tenunan dari kulit kayu atau bambu. Nah, jadi kita bisa mengembangkan itu semua untuk kita punya ciri khas masing-masing. Dari situ kita kemudian bisa meningkatkan atau seperti sekarang banyak sekali media sosial, kita masih bisa pasarkan di sana bagaimana kita membantu orang-orang kita menjual produk-produk kita supaya produk itu bisa lebih luas lagi. Lalu yang kedua itu kerjasama kepada pihak kepala desa untuk mengadakan Ramadan pentas ini. Di dalam dunia sekarang ini kan sudah banyak dan sudah ada setiap daerah masing-masing itu kepala wilayah. Jadi mereka itu adalah tempat di mana kita bisa menyumbangkan kita punya ide-ide tentang budaya ini, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalani, apa yang harus kemudian kita hidupkan kembali tentang budaya-budaya yang sudah mulai berkembang. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir yaitu kaitan dengan dunia pendidikan. Kaitannya dengan dunia pendidikan dan budaya adalah tentang bagaimana budaya dan nilai-nilai lokal dapat mempengaruhi sistem pendidikan. Dan sebaliknya, bagaimana pendidikan dapat mempengaruhi budaya dan tradisi. Budaya mampu memainkan peran penting dalam membangun generasi muda baik dalam hal identitas, nilai-nilai, pendidikan, dan pengalaman. Mempertahankan dan mengangkat budaya adalah kunci untuk memastikan bahwa warisan budaya lokal tetap hidup dan relevan bagi generasi yang akan datang. Ya baiklah, para generasi muda, sekian sosialisasi yang saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa membuat kita lebih mencintai kita punya budaya, lebih membuat kita sadar bahwa budaya itu penting untuk kita lestarikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua.